Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat video terkait praktikum mesin-mesin listrik, dasar kontrol motor listrik, stator, dan mensimulasinya di CAD Simu. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hasbi Rahmat Fauzi dengan NIM 400403032465007 dari kelas Praktikum C Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari Universitas Diponegoro. Di sini kita mulai dulu dari konsep dasar kontrol motor listrik. Nah, sebenarnya apa sih kontrol motor listrik dan bagaimana penerapannya di dunia industri? Nah, kontrol motor listrik yaitu merupakan sistem untuk mengatur operasi motor, nyala, mati, kecepatan, arah, dan torsi demi efisiensi dan kinerja optimal sensor untuk mengontrol aliran listrik ke motor. Sangat penting di industri untuk otomatisasi keamanan dan penghematan energi di berbagai mesin seperti konveyor, pompa, dan kompresor. Konsep dasarnya sendiri yaitu bekerja dengan mengimplementasikan sinyal baik manual maupun otomatis menjadi impuls listrik yang mengatur motor. Nah, berikut ada beberapa metode kontrol dasar. Yang pertama, DOL, yaitu Direct online, yaitu menghubungkan motor langsung ke sumber tegangan penuh melalui kontraktor. Yang kedua ada soft starter yang digunakan untuk mengurangi lonjakan arus saat motor mulai berputar agar mesin lebih awet. Yang ketiga, FV variable frekuensi drive atau inverter yang mengatur kecepatan motor secara dinamis dengan mengubah frekuensi dan tegangan listrik. Yang keempat ada PWM, yaitu Pulse Width Modulation, yaitu teknologi yang sering digunakan pada pengontrol untuk mengatur kecepatan motor secara halus dengan memodulasi lebar pulsa arus. Selanjutnya yaitu ada juga beberapa manfaat yang ditawarkan oleh kontrol motor industri. Apa saja sih? Di sini saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama mengurangi penggunaan energi dan biaya terkait. Yang mana kontrol motor listrik ini sendiri dapat menawarkan pengembalian investasi jangka panjang dalam bentuk pengurangan penggunaan energi dan biaya terkait. Yang kedua, opsi nirkabel bebas genggam, yaitu kontrol motor saat ini dapat dihubungkan dengan banyak teknologi nirkabel dan sistem otomatis untuk menawarkan pemantauan dan kontrol jarak jauh. Yang ketiga, kustomisasi tanpa batas, yaitu sistem kontrol otomatis dapat dikombinasikan dengan kontrol motor industri untuk menawarkan kustomisasi dan struktur kontrol tanpa batas yang sesuai dengan bisnis berbagai ukuran. Yang keempat, konsistensi proses yang lebih baik. Konsistensi dalam proses ini dapat menghasilkan keuntungan dan efisiensi yang besar tanpa waktu henti yang berlebihan. Ada juga penerapannya di dunia industri yang mana ada banyak ya sebenarnya. Ya, di sini saya beri beberapa contohnya, seperti sebagai sistem konveyor untuk pengaturan berurutan yang memastikan barang bergerak secara teratur tanpa membebani jaringan listrik secara mendadak. Terus yang kedua sebagai pompa dan kipas, penggunaan VVD untuk VFD untuk menyesuaikan debit air atau aliran udara sesuai kebutuhan yang signifikan dalam hemat energi. Selanjutnya ada mesin CNC dan robotik, yaitu membutuhkan kontrol posisi dan torsi yang sangat presisi untuk menggunakan motor servo atau stepper. Selanjutnya lini perakitan otomatis, yaitu mengintegrasikan motor dengan sistem kontrol pusat
seperti PLC untuk sinkronisasi gerakan mesin yang kompleks. Selanjutnya, industri tekstil, yaitu menjaga tegangan benang dan kecepatan mesin tetap stabil agar hasil produksi seragam. Selanjutnya, pada motor listrik induksi juga memiliki beberapa komponen utama. Nah, selanjutnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, pada komponen utama ini saya akan membahas dulu. Yang pertama ada MCB atau miniatur circuit breaker. Yang fungsi utamanya sendiri sebagai pengaman sirkuit dari arus lebih atau overload dan hubungan singkat. Perannya sendiri, MCB akan memutuskan aliran listrik secara otomatis jika terjadi lonjakan arus yang ekstrim guna mencegah kebakaran atau kerusakan kabel. Dalam panel motor, MCB digunakan baik untuk melindungi kabel daya maupun kabel kontrol. Selanjutnya, MCB sendiri secara gambar mungkin seperti ini. Selanjutnya ada saklar atau push button. Fungsi utamanya yaitu memberikan perintah manual untuk menjalankan atau menghentikan motor. Nah, jenis umumnya itu ada 3, yaitu start button, stop button, dan emergency stop. Pada start button ini gampangannya seperti NO atau normally open. Saat ditekan, dia akan sirkuit tertutup dan motor menyala. Dan stop button yaitu NC, normally close. Dia saat ditekan sirkuit terbuka dan motor mati. Sedangkan untuk emergency stop sendiri, tombol besar berwarna merah untuk mematikan sistem secara total dalam keadaan darurat. Jadi kalau start button tuh dia gampangannya kalau seperti on off gitulah ya, buat yang NO sama NC. Sedangkan kalau emergency stop apabila dia dilakukan sekali tekan, jadi semua mesin akan mati total. Next, pada komponen utama selanjutnya ada yang ketiga yaitu kontraktor. Nah, kontraktor ini fungsi utamanya yaitu sebagai saklar elektromagnetik yang bekerja menyambungkan dan memutuskan arus listrik besar atau biasa 3 fasa ke motor. Cara kerjanya sendiri, ketika koil di dalam kontraktor menerima tegangan dan dari rangkaian kontrol, dia akan menarik kontak utama sehingga arus dari sumber listrik mengalir ke motor. Ini yang memungkinkan kita mengendalikan arus besar dengan sinyal listrik yang kecil. Selanjutnya ada relay. Nah, relay sendiri fungsi utamanya yaitu sebagai saklar pembantu dalam rangkaian kontrol untuk daya rendah. Yaitu perbedaannya dengan kontraktor sendiri, relay biasanya digunakan untuk logika kontrol seperti menyalakan lampu, indikator, atau mengirim sinyal ke komponen lain. Sedangkan kontraktor digunakan khusus untuk menggerakkan beban besar seperti motor. Next, pada komponen selanjutnya yaitu ada overload relay yang fungsi utamanya sendiri sebagai melindungi motor dari panas berlebih akibat beban yang melampaui kapasitas motor. Cara kerjanya sendiri, komponen bimetal di dalamnya akan melengkung jika dilewati arus yang terlalu tinggi secara terus-menerus. Jika lengkungan mencapai titik tertentu, ia akan memutus arus ke koil kontraktor sehingga motor berhenti sebelum lilitannya terbakar. Pada komponen selanjutnya ada timer atau time delay relay yang fungsi utamanya mengatur urutan waktu operasional secara otomatis, dan penerapannya sendiri sangat krusial pada rangkaian stall delta. Timer akan menghitung waktu beberapa detik saat motor mulai berputar posisi start, lalu secara otomatis memindahkan koneksi ke posisi delta agar motor mendapatkan tegangan penuh. Next, di sini saya menggunakan simulasi CAD Simu untuk simulasinya.
Pertama-tama kita harus mendownload terlebih dahulu Halo aplikasi Catsimunya. Nah, pada aplikasi Catsimu ini kita akan mencoba untuk menerapkan. Yang pertama kita akan memasang MCP terlebih dahulu, yang mana 3 flash. Next kita masukkan yang 1 flash. Lanjut kontraktor. Ya. Kita klik kontraktor untuk kontraktor 3 flash. Yes. Dan kontraktor berapa? Tuh. Nah, selanjutnya kita pasang overload dan motornya. Motor sini kita menggunakan motor 3 fasa. Di sini Dan di sini kita pasang kontak overload. Nah, kontak overload. NCNO off. Dan tidak lupa tombol on off-nya. Terus kontak NCNO, kontak Lanjut kita beri kontak batu NCNO untuk dia sebagai pengunci. Yang mana bahas lighting tuh? Apa? Ambu? Karena berapa ada ya rupiah. Terus coil kontak. Nah, kita beri coil kontraktor atau biasa disebut sebagai relay. Kita beri lampu, di sini beri 2 lampu. Terus kita beri sumber tegangannya 3 fase. Dan terakhir beri groundnya. Terus netral dan netral. Kabel. Lanjut tinggal kita sambung-sambungkan menggunakan kabel. Ya, LS 3 fasanya LST merah kuning hitam. Wih. Oh, apa tuh? Masih di YouTube pas. Sekarang ya udah lurus. Oke ya. Lurus. Sejajar misalnya ini juga sejajar buat kabel ini. Bangun rapikan ini. Nyok lu masuk lo enak bi. Nyok. Gue tak rapikan sih. Udah. Apa nanti sok? Cindi. Is sejajar no.
gak selesai gitu. Gak multisim. Jadi tarik subwoofer. Titik harus pas titik. Lebih bingung. Aku satu sih. Oh, Kedobel gimana? Bisa. Lah, ya aku sekalian gak gelem nyambung harus sekali. Salah ini. Oh, itu. Shit. Kemudian kerangan kontrolnya lagi. Nah, ucapan kudu ana titike berarti nyambung itu mata berarti nyambung. yo foto anu sih. Wah, parah itu. Lah parah iki. Itu rapi. Kudu bener-bener. Paling digeser gak ngikut kabel ya. Aneh. Berarti yo kudu hapus. Iya. Nyambungnya ditandai dengan ono titik itu memang. Ucap. Lu sama ngewing lu. Masa Wis kita menyampaikan itu disembuhin ke ujung. Ben terus aja. Tweet, tweet, tweet. Kabel ground. seneng kono. Motor. Tweet. Dia namanya tiga. Ada tiga tulis ibu ya mas. Itu ada Terus iki A1, sebagai iki OL, ya apa sih? OL, yo ganti OL. Tapi gue, tapi ada apa sih? Iki OL, OL, OL. Memang
terus si off. Sampai on. Nah, IKM Kan? terus itu ganti ke 212. Oke. Terus IKM. Nah, terus IKM hit klik green ya wis bener itu. Wis Ini ya. klik ganti red. Ganti red. Ini apa? Terus untuk simulasinya lagi start. Ya MCP di penjajah di tukang CMP ini gitu. Klik oh iki terus iki aktif no. Iki lampu indikator on. Nah sekalian on motor nyala, lampu depan nyala, nek off mati. Terus setelahnya Misal di on gimana? terus overload diklik motor mati, lampu overload nyala, terus dinyalain gak bisa sampai overload di resetnya. Nah sudah tak sudah gitu saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.